Salam, puji Tuhan untuk hari yang baru. Apa kabar saudara? Ya, kiranya rahmat dan damai sejahtera serta kasih yang melimpah Tuhan berikan lagi kepada kita untuk kita hidup pada hari ini lagi. Dan firman Tuhan juga kiranya terus menolong kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu ayat firman Tuhan saya bacakan dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dalam bagian yang firman Tuhan yang kita baca ini, Yohanes mau menggambarkan akan kehidupan orang percaya sebagai anak dan Allah sebagai Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes juga menempatkan dirinya sebagai Bapa rohani. Dia menyebutkan dengan istilah anak-anakku. Dia menjalin relasi dengan jemaat dalam hubungan kekeluargaan. Dan dalam teks ini, dalam ayat sebelumnya khususnya, dia berbicara mengenai keyakinan akan kedatangan Kristus. Dan dia melanjutkan juga dengan kalimat bagaimana tingkah laku yang baik yang menunjukkan kehidupan seseorang yang lahir dari Allah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, berulang kali istilah lahir dituliskan dalam Alkitab dan dalam arti diperanakan. Ya, itu menggambarkan hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena orang percaya bukan sekedar manusia atau orang seperti orang dunia yang mencoba untuk hidup lebih baik. Tetapi orang percaya adalah orang-orang yang telah diperbaharui seutuhnya, telah diperbaharui oleh Tuhan. Dan orang percaya dilahirkan kembali. Itulah yang disebutkan dengan istilah lahir dari Allah, di mana orang percaya mengalami pembaharuan seutuhnya di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab juga berulang kali menyebutkan Allah sebagai Bapa. Dan mungkin agak sulit bagi kita yang tidak mengalami hubungan yang harmonis dengan Bapa kita pada waktu masa kecil sampai kita agak dewasa. Tetapi Allah tentunya bukanlah seperti bapak-bapak dunia yang penuh dengan keterbatasan dan dengan segala kelemahan. Justru apa yang kita rindukan, yang kita tidak dapatkan dari Bapa kita di dunia ini, dari seorang ayah, itu semua kita dapatkan di dalam Tuhan, di dalam Allah sebagai Bapa kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah adalah Bapa yang kekal. Allah telah mengaruniakan kasih yang sempurna kepada kita. Kasih yang sempurna kepada kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Identitas kita sebagai anak-anak Allah. Allah memberi kita dasar yang kuat di dunia yang serba tidak menentu ini, saudara. Di dunia yang penuh dengan goncangan. Di dunia yang penuh dengan hal yang tidak pasti ini, Allah memberikan kepada kita status yang jelas bahwa kita adalah anak-anaknya. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Yohanes mau terus mengajak kita, mengarahkan mata kita. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Lihatlah, ya, kata lihatlah, ya, mau mengarahkan mata kita. Lihatlah kepada kasih Allah yang besar.
dalam menghadapi berbagai tantangan, dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang saat ini begitu menggoncangkan, kita hanya dapat mengandalkan Allah sebagai Bapa kita. Karena di dalam Dia kita memiliki kepastian Allah sebagai Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi, dan Dia akan selalu memelihara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah segala ketakutan, di tengah pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman, mungkin kekesalan, mungkin kegelisahan, bahkan dalam bentuk kegagalan dari diri kita sendiri, Yohanes mengajak kita untuk memandang kepada Allah. Yohanes mengajak kita untuk memandang kepada Allah sebagai Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang menolong kita untuk kita menikmati kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Karena Bapa dalam kesetiaannya tidak pernah berhenti mengasihi kita. Bapa yang baik itu selalu melimpahkan kasih-Nya kepada kita dengan tidak pernah berhenti. Saudara, Allah memastikan bahwa kita adalah orang-orang kepunyaannya. Kita ini adalah anak-anaknya, karena Dia yang sudah mengangkat kita pada saat kita percaya. Sebagaimana disebutkan dalam dalam Injil Yohanes pasal 1, bahwa orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anaknya. Diberinya kuasa menjadi anak-anaknya. Saya sebutkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, bersyukur sekali untuk status yang baru yang kita miliki di dalam percaya kita kepada Allah. Dan bukan hanya berupa status, tetapi sungguh-sungguh itu menjadi jaminan bahwa apabila kita hidup sebagai anak, maka Allah sebagai Bapa kita adalah Bapa yang setia. Ya, dan memang disebutkan bahwa apabila kita hidup sebagai anak, maka kita akan berbuat kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah Allah yang setia. Dia adalah Bapa yang tidak pernah lalai memperhatikan kita. Bapa yang penuh dengan tanggung jawab untuk mengasihi dan terus setia memelihara hidup kita sebagai anak-anaknya. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa dalam kehidupan kami di dunia ini, kami tidak sendirian. Kami sudah mempertaruhkan hidup kami kepadamu, mempercayakan kehidupan kami untuk diselamatkan oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan kami percaya kepada janji-Mu, kami percaya kepada kesetiaan-Mu yang kekal itu Tuhan. Kembali hari ini, secara baru kami ingin menyerahkan diri kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami betul-betul menikmati lagi kesetiaan Allah sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengucap syukur, dan biarlah Tuhan dipermuliakan lagi dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.